Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pojok redaksi podcast Suara Radar Sampit. Kali ini tayang termasuk masih tayangan perdana juga di podcast kita ini. Kemarin kita hadirkan narasumber dari komunitas graffiti, komunitas mural yang ada di Sampit. Nanti akan tayang juga di YouTube, channel YouTube Radar Sampit. Jangan lupa di subscribe sama diklik loncengnya bagi para netizen. Kali ini kita hadirkan narasumber, kita panggil Bang Raffi aja, ya Pi ya. Ya. Bang Raffi ini dia juga salah satu personil di Radar Sampit, bagian di bidang informasi teknologi. Dia nangani IT, dia nangani perangkat hardware, software, dan juga dia yang pokok bagian komputer lah. Nah, dan dia punya hobi. Jadi hobinya ini main game. Nah, kita bisa tanya-tanya nih. Kira-kira game apa nih yang lagi digandrungi para gamers? Para gamers apa gaming nih? Gamers. Pada gamers di Kalimantan Tengah atau di Sampit lah. Kira-kira apa nih, Pi? Apanya? Games yang lagi booming nih, yang lagi digemari. Apalagi sekarang kan anak sekolah kayaknya kembali pembelajaran tatap muka terbatas ya. Iya. Nah, jadi saya yakin lah pasti banyak yang main games di rumah daripada belajar. Itu pasti itu. Iya. Kita tanya aja sama Rapi apa ininya, apa yang lagi booming nih, sekarang lagi digandrung ini anak-anak nih. Kalau yang lagi booming sih sekarang minatnya orang Sampit sama orang luar kayak orang Jawa itu beda sih. Oh, beda. Jadi maunya yang mana? Yang Sampit dulu, orang Sampit nih sukanya games apa nih anak-anak Sampit? Mungkin Sampit sama juga dengan anak-anak di Kalteng juga ya, khususnya. Iya, satu pulau itu sama minatnya. Oke, yang lagi booming di Kalteng lah, apa nih? Iya. Games apa nih? Kalau di Kalteng itu sendiri sih yang lagi booming sih itu MMO, bukan. Apa itu? MOBA sama survival. MOBA itu apa? MOBA itu masih beli online battle arena kayak League of Legends. Apalagi satu yang paling populer di sini nih Mobile Legends. Nah, itu. Terus yang satunya lagi yang populer itu, Free Fire? Ya, Free Fire itu masuk survival. Free Fire sama lawannya itu PUBG. Nah, itu yang paling populer di sini. Mungkin gini ya, saya ini kan kami berdua nih sebenarnya beda generasi. Jadi saya ini generasi X, si Rapi ini generasi Z. Nah, waktu zaman saya itu dulu sekitar tahun awal-awal 2000, nah itu game Counter Strike itu sangat tren, sangat populer. Kayak misalnya mau Counter Strike, habis itu Empire ya. X of Empire. Itu masih ada itu game. Masih ada, malah masih baru update beberapa bulan yang lalu. Itu malah ada versi barunya. Iya. Kemudian ada itu game yang apa? Red ya? Hah? Yang mana itu? Yang dia game tentara, game strategi juga. Red 2 atau apa itu namanya? Oh, Red Command. Red Command. Nah, Red Command. Mohon maaf, Red Command saya sudah lupa karena sudah lama meninggalkan permainan game karena tuntutan usia juga. Kemudian ada lagi game apa? Call of Duty ya? Yeah. Call of Duty itu masih populer atau? Itu saat ini paling populer di dunia. Call of Duty masih? Iya. Oh, itu dulu saya sering main Call of Duty itu. Masih apa latar belakangnya masih perang-perangan. Perang Dunia Kedua. Atau malah macam-macam lagi Call of Duty sekarang, malah terbaru. Malah ada yang melawan zombie, lawan keluar angkasa segala macam. Oke, lebih kekinian lah. Terus yang ini game Need for Speed balapan ya. Masih populer? Masih up to date.
Tapi di Sampit yang populer yang itu tadi ya. Ya yang saya sebutkan tadi kayak Mobile Legend, Free Fire itu. Itu pemain-pemainnya itu di sini rata-rata usianya pelajar, mahasiswa, atau bahkan ada juga masih orang-orang usia 40 ke atas. Kalau 40 ke atas sih ada, cuman sedikit. Mungkin sisa-sisanya gitu. Iya. Sisa-sisa masih penasaran. Ya itu. Kalau ini Mobile Legends sama Free Fire rata-rata berarti pelajar, mahasiswa. Pelajar ya, yang generasi milenial. Generasi milenial. Cewek juga suka game nih. Banyak. Oh, banyak juga cewek. Nah, mungkin Rapi bisa menceritakan ini satu-satu dulu. Mobile Legends nih menariknya apa nih? Yang serunya di Mobile Legends nih. Mobile Legends itu yang menariknya sih apa ya? Kekompakan sih. Jadi 5 lawan 5 orang gitu. Jadi mereka berlima ini kompak mencari cara gimana cara mengalahkan 5 orang ini. Jadi 5 orang ini tidak dalam satu tempat. Virtual semua nih. Iya, virtual semua. Cuma dia gabung di dalam dunia virtual itu gitu. Iya. Ya, gitu. Itu kira-kira apa? Memainkan Mobile Legends itu hanya model smartphone? Iya. Hanya smartphone aja. Smartphone sama koneksi internet. Oke. Itu. Free Fire? Free Fire itu beda sama yang Mobile Legends. Free Fire itu survival. Jadi mainnya itu berapa ya? Saya nggak pernah main sih. Cuman tahu apa tuh namanya, ada kumpulan orang gitu sebanyak 100 orang dalam satu arena. Mereka itu saling membunuh. Siapa yang paling bertahan itu yang menang. Oh, itu untuk Free Fire. Ya, Free Fire sama tapi perang-perangan juga berarti sama kayak. Iya. Cuma saya perhatikan senjatanya beda ya dengan Mobile Legends. Beda. Kalau Free Fire lebih banyak Free Fire kan lebih ke manusia sih, kalau Mobile Legends lebih ke fantasi yang banyak anime berarti. Kurang lebih kayak gitu ya, anime. Kartun. Jadi masih 2 itu yang populer di Sampit. Kalteng, Ya, di Kalteng. Sampit Kalteng. Kalau yang untuk orang-orang kaum bapak-bapak nih, kira-kira Rapi mantau nggak nih game apa yang banyak disenangi bapak-bapak nih? Jangan-jangan game-game apa? Judi online gitu. Benar itu. Yang menghasilkan cuan. Ya. Jadi yang bapak-bapak ini saya perhatikan memang itu banyak yang main itu, banyak terus main yang apa tuh Spider Solitaire di komputer itu, yang main kartu. Oh, itu masih populer. Ya, itu masih populer. Padahal standar sekali main itu. Iya. Terus kemudian kalau di smartphone, selain yang main kartu-kartu itu tuh saya perhatiin banyak yang main Candy Crush. Candy Crush tuh kayak gimana? Main kayak puzzle gitu, banyak permen-permen jadikan satu. Ya gitu. Itu sebenarnya judi ya sebenarnya. Karena ada pertaruhan di situ. Yang poker itu ya. Enggak, poker termasuk yang apa tadi, yang candy itu. Nah, kalau Candy Crush itu enggak termasuk. Dia enggak Ya, bayar uang judi. Taruhan gitu enggak ya? Enggak. Itu khusus untuk hiburan aja yang Candy Crush itu. Seberapa candu sih main Mobile Legends sama Free Fire itu bagi anak-anak, khususnya anak-anak pelajar itu, seberapa candunya sih sebenarnya sampai bisa kecanduan itu? Tergantung sifat masing-masing sih ya. Saya aja ada main beberapa game yang bisa menghabiskan uang juga sih. Nah, di game itu beli apa itu uangnya? Nah, di tiap game itu beda-beda sih ya. Tapi kebanyakan lebih ke game-game yang banyak dimainkan di Sampit aja ya. Mereka itu kebanyakan belinya tuh untuk skin tampilan. Jadi game ada item mall yang untuk mempercantik karakter mereka lah. Gitu. Gitu aja. Jadi kalau misalnya karakternya cantik, itu musuhnya yang minat atau yang dipancing siapa nih? Enggak, supaya lebih keren aja kelihatannya. Enggak ada istilah yang ini lebih kuat atau itu apa. Berapa duit tuh beli skin tuh biasanya paling murah? Berapa ya? Saya nggak pernah main game itu. Terus ada istilahnya juga yang pakai duit itu Battle Pass. Jadi tiap bulan
tiap bulan atau tiap beberapa bulan, tiap musim itu harus ada eh, pengeluaran lah tiap player itu kayak Iya, iya. ya kayak gitu. Jadi di Battle Pass itu tiap tiap mentransaksi uang itu Iya. dapat item tertentu gitu. Ya. Rapi sebagai salah satu penggemar games, ini sudah memahami nggak bahwa sebenarnya hobi ini bisa disalurkan gitu loh, buat prestasi, bahkan bukan buat profesi juga, kayak misalnya ikut Iya. e-sport. Iya. E-sport itu sudah ada nggak orientasimu ke e-sport? Siapanya? Saya. Rapi sendiri. Kalau saya pribadi sih saya nggak kepikiran mau menjadikan hobi game saya ini sebagai penghasil uang sih. Saya di game ini hanya sekedar senang-senang aja, Senang, hobi biasa lah. Habit aja lah. Ya, Kira-kira di Sampit ada punya teman nggak yang orientasinya, aku harus ikut e-sport nih, atau aku akan berprofesi sebagai gamer sejati? ada sih keluarga sendiri. Oh, ada yang sampai, Iya. memang sudah sampai ke e-sport, Tapi enggak, belum sampai ke e-sport. enggak. Oh. Nah, itu aja. Menurut Rapi, anak-anak di sini di Kalteng mau di Sampit nih, ada potensi nggak mereka bisa ngikutin e-sport gitu? Atau masih hanya sekedar nanti bosan nih ganti lagi game, belum ada yang menekuni sampai. Ada sih potensi para anak-anak pelajar dan gamer-gamer lain itu, cuman saya lihat itu gimana ya, koneksi mereka itu di situ-situ aja tuh, nggak kemana-mana, makanya nggak bisa. Kesulitan bahasa, atau kan itu bahasa Inggris nih, atau ditranslate ke Kalau Indonesia? di game yang kayak Free Fire dan Mobile Legends tuh ada bahasa Indonesianya di gamenya itu. Cuman yang kekurangannya yaitu koneksi hubungan ke orang-orang luar. Jadi saya perhatiin sih orang-orang sini mainnya cuman sama orang itu aja gitu. Hanya sama anak-anak sini Iya. gitu. Enggak, belum ramai yang kita serang nih grup di Jakarta misalnya, anak Iya. Bandung, anak ini ya. Terus lomba-lomba juga paling lombanya di sini aja gitu, nggak sampai keluar. Apalagi di Kalimantan Tengah masih sangat jarang ya lomba e-sport, ya itu namanya lombanya e-sport Ya, ya. e-sport. Ya. Tahun berapa ya kemarin? Tahun 2015 saya kemarin main Dota. Dota itu game pertama sebelum Mobile Legend. Ya. Nah, saya ikut lombanya se-Asia. Saya juara. Itu juara berapa tuh? Pernah Juara 1. Asia ya. Ya, Asia. Itu Dota ini koneksi juga kita dengan orang luar negeri. Iya, dengan orang luar negeri. Saya satu tim dengan orang Jakarta. Ya, Itu musuhnya dari negara mana? Negara mana ya? Macam-macam sih se-Asia. Yang Ya. saya final itu ketemu sama orang Cina. Gitu. Dapat hadiah nggak itu, Pi? Dapat hadiah. Kebetulan event itu sih terbilang kecil sih ya. Jadi hadiahnya itu dapat berapa juta kemarin. Kira-kira Rapi ini mungkin bisa memberi inspirasi kepada anak-anak pemain game di Sampit atau Kalteng. Ya bagi-bagi link lah, mungkin siapa tahu ada yang berminat mau jajal nih main di level Asia Tenggara atau mau main sama orang Malaysia tuh. Linknya tuh banyak di tinggal googling atau kita cari sendiri nih linknya? Sebenarnya cari sendiri sih. Cari sendiri? Iya. Ada situs khususnya atau? Tidak ada. Cari sendiri biasanya di Facebook tuh ada kan komunitas grup gitu. Iya. Join aja ke situ. Jangan yang komunitas kumpulan orang Sampit, orang Kalimantan, itu enggak. Jadi sebenarnya main games ini ya, game online ini juga sebenarnya bisa untuk menambah wawasan ya, menambah pergaulan ya. Iya. Tergantung anaknya juga sebenarnya ya. Apabila dia ingin terus penasaran,
ingin terus berinteraksi dengan orang luar. Iya. Kalau anak game kayak Mobile Legends, Free Fire itu anak-anak SD sudah bisa nggak memainkan itu? Sudah banyak atau ini SMP ke atas? Dari kecil, dari SD. Saya juga kenal beberapa anak kecil itu yang sekitar umur kelas 1 itu ada yang main Mobile Legends segala. Sudah bisa. Iya. Terus ada pengalaman apa lagi main game ini yang yang berkesan lah, selain tadi pernah juara salah satu event di Asia ya itu ya? Iya. Mungkin ada pengalaman lagi yang pernah orang tua mendukung. Orang tua saya nggak pernah mendukung main game, bahkan kayaknya nih banyak permasalahan di Iya. permasalahan di hampir di semua orang tua di Iya. di daerah ini, artinya sebenarnya tidak suka anaknya main game. Iya. Tapi mungkin Rapi bisa memberikan sedikit edukasi bahwa main game ini tidak melulu negatif, bahkan Iya. bisa mengasah kreativitas sang anak juga sebenarnya. Iya. Tapi dia tetap dalam pengawasan orang tua. Benar. Karena saya dengar di luar juga, kadang saya misalnya saya lagi nongkrong di warung juga ketemu sama anak-anak komunitas gamers ini, kadang mereka mengumpat gitu loh bahasanya, kadang kan Iya. mengumpat yang kasar-kasar, kita juga nggak enak dengarnya, apalagi kita misalnya lagi makan, bisa hilang selera makan dengar orang mengumpat. Iya. Kan. Nah, mungkin Rapi bisa inilah memberikan inspirasi lah. Apa sih menurut Rapi nih manfaat main games ini nih yang diasah tuh apa sih sebenarnya? Game itu sebenarnya dari artinya aja, game itu permainan itu hiburan, membuat kita senang dan atau apa gitu. Jadi di game itu ada beberapa jenis, kayak yang saya sebutkan tadi, kayak Mobile Legends, PUBG. Nah itu tuh jenisnya MOBA sama survival. Selain dua itu masih banyak loh genrenya, kayak berpetualang, RPG, adventure dan lain-lain. Nah, jadi kebetulan hobi saya itu jenis game yang paling saya minati itu yang berpetualang, yang RPG, di mana kita sebagai pemain itu serasa berpetualang di dalam dunia yang kita mainkan itu. Iya. Jadi ya sama halnya kayak baca buku lah. Di buku itu kan berbagai kayak macam komik gitu ya? Ya, berbagai macam jenis kan buku itu, ada majalah, ada komik, ada koran dan lain-lain kan. Nah, di game juga ada macam-macam kayak gitu juga. Nah, kalau yang saya minati di sini yang berpetualang kan, terus sisi positif yang diambil dari game yang saya maini ini, yang berpetualang ini, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh karakter utama gitu. Kalau yang di buku kan kita cuma bisa mengimajinasi, oh cerita ini gimana, cerita itu gimana, ini gimana tampilannya. Kalau yang di game kan kita secara langsung melihatnya, merasakannya betapa susahnya melawan ini melawan itu. Ada tantangan juga. Ya ada tantangan. Gitu. Jadi game itu video game game itu nggak sepenuhnya negatif sih. Ya itu. Justru melatih anak melatih berpikir ya, melatih mencari cara untuk memecahkan suatu persoalan, suatu tantangan misalnya gitu ya. Tiap game yang berpetualang itu pasti ada teka-teki atau hal-hal yang harus kita cari gimana penyelesaiannya. Terus selain yang itu, game yang paling banyak dimaini di sini kayak Mobile Legends itu itu untuk mengasah kekompakan loh, tentang kerja tim gitu kerja ya. tim. Kerja tim. Itu gimana cara mengalahkan tim musuh. Ya gitu. Ini sekarang bicara masalah game online. Terus apa kabarnya PS? Apakah PS masih diminati? Kalau di sini nggak minat sama sekali. Nggak tahu sih. Kayaknya nggak ada yang minat. Apa masih ada cuma jarang? Paling saya pikir penggemar bola ya, Ya paling penggemar bola aja. Kalau PS itu kalaunya di luar itu malah rame banget itu, bahkan yang PS5 aja itu suka kehabisan stoknya, saya aja nggak bisa beli.
stoknya habis semua. Sekarang sudah sampai PS5. Iya, PS5. Bedanya PS dengan game online? PS ini online atau enggak sekarang? PS sekarang Bisa online? Bisa online. Bisa online juga. Iya. Oh, jadi PS juga bisa. Sama Xbox Xbox sama, semua konsol. sekarang sudah bisa. Iya, bahkan Sudah yang bisa. Nintendo Switch segala macam tuh bisa online. Terus menurut Raffi nih, game online kan bisa sudah pakai smartphone ya. Ya, Terus ngapain beli PS bisa nggak sama Xbox? Bedanya tuh di mana? soalnya mesinnya itulah lebih kuat, apa tuh tampilan grafisnya lebih Ya. lebih mirip manusia lah tampilannya. Di PS itu. ya? Ya, di Oh, PS lebih hidup itu. sekarang itu. Oh. Beda kalau di handphone kan grafiknya tuh ya tahu sendiri lah gimana. Yang di handphone kalau dipindahin ke layar pecah. Enggak juga sih, Kayak cuma Mobile Legends, Free Fire, pecah. enggak juga, cuman kan Lebih sempurna PS aneh aja kan main di sini terus melihat ke anu kan ke layar gitu. ya kan Oh. aneh. Kalau saya pribadi sih saya nggak suka main game di HP, soalnya mencetnya itu di layar nggak suka saya. Jadi pakai stick sendiri, pakai Ya, stick khusus controller, ya. ya. Controller khusus ya. Oke. Orang tua tadi nggak mendukung ya, Pi. Iya nggak untuk. Tapi punya perangkat game di rumah. Iya punya. Tapi kok dibolehkan sama orang tua? Bahkan ya Paling dinyinyirin ya. iya dikata-katain kamu ini sudah tua katanya masih aja main game. Ya, ya nggak apa-apa kata saya daripada melakukan hal-hal yang nggak Iya, apa tapi kan yang penting tetap kerja, Iya. tetap bekerja, artinya tetap berkarya, bukan apa menghabiskan hidup hanya main game setiap hari ya. Dalam Iya. satu hari berapa jam Bi main game? Kalau yang selama kerja ini sambil nge-game itu berapa ya? Paling lama sih 5 jam. 5 jam sehari. Kalau setiap hari berarti jam berapa biasanya main? Biasanya tuh pagi jam 8 sampai jam 10. Sudah main. Iya. dari zaman sekolah tapi. Oh, kalau yang zaman sekolah itu pulang sekolah sampai malam. Ternyata salah satu gamers juga. Para orang tua juga sebenarnya tidak sudah terlalu keras melarang Ya. anaknya main games. Yang penting di games itu tidak ada mengandung sara ya. Pornografi juga. Di game itu ada dikasih rating lah. Ya. Jadi kayak Mobile Legend dan PUBG itu ratingnya itu semua umur. Ada game-game khusus yang dikasih rating kayak GTA 5. GTA 5 itu ngandung Iya. anu. Itu gak ada sensornya. Ada sensornya sih, cuman ada adegan yang itu. Oh, Iya. nah itu GTA 5 ya. GTA 5 tolong para orang tua kalau misalnya anaknya main game GTA 5 masih di bawah umur sebaiknya dikontrol karena itu nggak ada protek sama sekali berarti kalau anak-anak main game GTA 5 itu. Sebenarnya itu kembali ke orang tua masing-masing sih ya. Jadi HP-nya memang tetap harus dikontrol ya anak-anaknya. Iya. Saya juga dulu waktu kecil main GTA. Nah, ini ada contoh loh, sebenarnya artinya jangan ditiru. Artinya kalau gamenya ada unsur, terus yang misalnya ada kata-kata mengumpat, misalnya kata-kata kasar itu nggak ada teguran juga di game itu. Kata-kata kasar di game itu banyak kayak Iya. enggak saya. Ya, bahasa Inggris tapi rata-rata. Ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Heeh. Nggak ada peringatan gitu ya, misalnya kita ngeluarkan kasar itu nggak ada ya. Kalaunya di game itu ada kalau filter. game-game yang kayak gitu kayak yang ada kekerasan atau apa tuh tiap kali kita buka game tuh ada peringatan. Nah, jadi ya gitu. Iya. Biasanya tuh kayak bahaya banyak darah, banyak apa, kata-kata kasar, Ya kayak victim iya, gitu ya. seksual dan lain-lain itu biasanya ditampilkan dulu sebelum main. Heeh. Nah, gitu. Di kaset di boxnya itu juga Iya. ada tulisan 18 ke atas segala macam. Iya, jadi orang tua juga harus tetap mengontrol ya bila anaknya ini sedang senang game apa gitu ya. Iya. Terus gini Pi, ini kan sudah game online nih, PS ya. Terus game di PC ini gimana kabarnya? Game-game PC kayak dulu ada SimCity. Iya. Terus Empire ya? Iya. Empire, SimCity termasuk Red Command juga ya, Red Command. Itu apakah dia mengikuti juga
perkembangan konsol PS sama game online gitu yang di PC nih. Apa kabarnya kayak Red Command terus Empire? Justru lebih up to date loh daripada game-game yang lain. Oh, PC juga lebih PC Ya, itu PC. paling up to date di antara platform yang lain. Yang dua ini tadi ya, yang Iya. sebelumnya kita bahas itu ya. Iya, Oh, lebih jauh berarti yang di PC ya. jauh banget. Tapi kok populernya yang di e-sport yang ini? Ya, apa Mobile Legends sama Free Fire? di Mungkin sam- karena menghasilkan duit atau apa? Gak tahu juga sih. Disampit aja kayaknya yang populer yang handphone itu. Oh, kalau di luar ya di PC luar, ya. di luar PC sama PS itu paling paling saya juga heran kenapa disampit nih pada main di HP gitu. Nah, itu ini bagi para gamers di Sampit sebenarnya apa? Ya, game PC maupun game apa konsol PS sama Xbox tadi sebenarnya lebih maju ya. Iya. Lebih maju. Jadi jangan hanya Mobile Legend dong yang dimainin gitu. Main mobil-mobil main game-game yang lain juga. Itu stoknya PS5 sama Xbox itu nggak pernah ada loh. Sekalipun ada langsung Kita harus habis. inden ya. Ya, Inden gitu harus pesan. sekali nggak bisa pesannya pun kayak cabutan gitu sama yang sama Sony-nya gitu. Lebih susah daripada mendapatkan iPhone ketika launching. Iya, susah. Soalnya banyak sekali yang minat ke Ya, situ. sementara produksinya terbatas. Iya. Gitu. Nah, terus pernah dimarahin orang tua main game ini? Ya, pernah sering. Artinya di bredel lah atau di peralatannya disimpan gitu. Pernah saya waktu SD itu Ya. PS saya itu dibanting oleh orang Itu PS berapa tuh? itu PS1 waktu saya kelas berapa ya? Kelas 2 Oh, masih SD kalau nggak PS1 salah. masih gambarnya kayak itu ya. Waktu itu saya dapat nilai 0 kalau nggak salah di kelas itu. Nah, ini juga sebenarnya boleh lah main game, tapi ya sekolahnya jangan bego-bego. Rapotnya harus seimbang lah. Pernah main Nintendo dulu? Pernah. Bahkan itu konsol pertama saya itu. Oh, Nintendo. Bahkan Nintendo. sekarang pun masih ada Sekarang Nintendo berapa sudah? Nintendo Switch Sudah Nintendo Switch. yang paling baru itu. Itu juga dia mengimbangi Xbox sama PS juga ya. Iya. Kelebihan dari Nintendo Switch itu nggak cuman main di rumah gitu, bisa dibawa kemana-mana gitu. Dia besarnya kecil ya? Bentuknya kayak HP. Portable sekarang. Ya, portable. Cuman kontrolernya itu bisa nyatu dengan kayak handphone ini, Ya, pakai Bluetooth atau pakai Bluetooth. pakai Bluetooth. Terus kalau mau main di rumah, main di TV, tinggal colok ke docknya, ambil kontrolernya, kayak main PS deh. Ya. Oh. Lebih canggih. Padahal dulu bintangnya PS ya. Iya. Ternyata Nintendo lebih menyelip juga. Iya. Masih ada nggak permainan Mario Bros itu di Nintendo? Masih Update juga. ya, up to date. Ya, Update Ada. artinya dia masih ngejar menyelamatkan Tuan Putri gitu. Atau beda lagi kayak ada Mario Tennis, segala Mario Soccer, sudah. Mario Kart, Mario Iya, balapan, macam-macam. Iya, macam-macam. Jadi tadi kita sudah memilah anak-anak khususnya generasi Z di Kalimantan Tengah, mereka lebih suka game-game konsol ya, game-game yang kayak Mobile Legends. Sementara orang tua yang kebanyakan adu nasib ya. game-game adu nasib ya. Iya. Artinya bandar judi pindah ke game online lah zaman sekarang. Pernah dapat uang nggak di game ini, menghasilkan nggak? Pernah waktu kuliah. Waktu kuliah. Iya. Yang juara Asia Oh tadi iya, yang dapat juara uang? juga pernah juga. Banyak juga gitu dapatnya. Enggak juga Bisa sih. beli motor atau Bisa sih kalau nggak dibagi. oh dibagi sama timnya. Oke. Iya. Menurut Rapi ini bisa jadi profesi nggak gamers? Bisa. Atau Rapi punya idola nih yang orang yang sudah sukses? Ada idola, tapi bukan orang Indonesia sih. Orang mana tuh? Orang Amerika. Namanya? Namanya Asmongold. Itu dia main ngegame, streamer. Ya gitu. Usianya kerja masih muda atau tua. udah tua juga? Iya.
Jadi dia memang apa master ya, master. Gak master juga sih, dia Profesi. cuman main-main gitu aja, senang-senang gitu aja gitu. Pokoknya Tapi dia kaya dari situ. ya Dari kayak game itu. gitu. Kalau atlet e-sport Indonesia ada yang Atlet ada Indonesia yang jadi idola atau nggak ada. belum ada? Sebenarnya ada banyak aja sih atlet Indonesia, cuman saya nggak kenal. Nah, selama pandemi ini ada yang ngadain event game nggak di Kalteng? Pandemi Dari 2019 ya kita pandemi COVID-19. terakhir kan di sini di Ya, di Radar Radar Sampit Sampit. yang Kalau nggak salah Free Fire Fire tahun berapa itu ya? 2020 awal. 2020 awal. Hmm, Itu terakhir. Setelah itu tidak ada lagi. tidak ada lagi. Oh. Nggak tahu sih yang online-nya atau apa. Jadi sebenarnya antusiasme para gamers di Sampit ini itu ya. Berharap ada pihak-pihak yang ngadain lagi ya. Ya berharap banget. Berharap banget ya. Mm-mm. Agar mereka bisa juga menjajal kemampuan main games mereka. Iya. Oke, sudah berapa menit nih, Bi? 31. Sudah ya, Kak? Bisa. Oke, mungkin kita closing aja dulu. Sampai di sini dulu pembahasan singkat mengenai dunia gamers di Sampit. Terima kasih Rapi yang sudah memberikan pengalamannya, memberikan cerita menariknya mengenai petualangan dia bermain games di Sampit yang pastinya sampai sekarang masih berharap restu dari orang tua. Mudah-mudahan para netizen yang memang suka main games juga saya doakan direstui sama orang tuanya lah. Artinya direstui artinya bukan dilepas bebas tanpa pengawasan, apalagi yang belum bisa cari duit sendiri gitu ya. Kalau Raffi kan dia sudah bisa cari duit sendiri. Oke, makasih Pi atas ceritanya. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.